ujung tok ini sudah sah wudunya. Ya, itu pendapat dari Imam Syafi'i. Alasannya juga ada, karena Al-Quran famsahu bi ru'usikum ya. Nah, di situ dibahas panjang sekali. Tidak harus semua kepala yang dibasuh. Sedikit pun ujung itu sudah dianggap sah. Hanya saja kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama menghadiri masjid yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan mengikuti kajian atau taklim. Ini merupakan anugerah Allah yang sangat berharga, maka wajib kita syukuri dan kita berusaha untuk tetap istiqomah. Istiqomah dalam kita menghadiri salat jamaah dan istiqomah di dalam kita mengikuti taklim ini. Alhamdulillah, taklim kita ini juga diikuti oleh jamaah di luar Masjid Al-Hidayah ini. Dari rekaman yang dibuat oleh Takmir, kita kirimkan ke jamaah-jamaah lain dan banyak yang mengikuti. Dari ceramah yang saya lakukan terakhir itu ada sekitar 140-an yang ikut mendengarkan, meskipun tidak langsung. Nah, karena mereka ini dari berbagai daerah, tentu ada yang merasa kesulitan kalau ceramah ini diberikan dengan bahasa Jawa. Beda dengan Pak Mukhlis ini. Pak Mukhlis ini sudah Jawani. Tapi ada beberapa
jamaah lain yang agak sulit kalau mereka mengikuti pengajian ini dengan bahasa Jawa. Karena itu Bapak Ibu, saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Hanya nanti selingan-selingannya aja bahasa Jawa. Karena saya yakin Bapak Ibu semua paham dengan bahasa Indonesia. Kita Bung ya. Senajan kata ingkang sepuh, saya kira Bapak Ibu sampun akrab dengan bahasa Indonesia ini. Dalam pertemuan yang terakhir kita sampaikan mengenai kumandang azan, amalan-amalan yang berkaitan dengan panggilan sholat yang kita istilahkan dengan azan. Seringkali Nabi menyebut dengan istilah an-nida. An-nida itu artinya panggilan untuk menunaikan sholat, yaitu azan. Bapak Ibu sudah mengamalkan mengenai amalan-amalan berkaitan dengan azan, kecuali muadzinnya ya. Ini muadzinnya mung siji, hanya satu. Tapi untuk menjawab ini bisa dilakukan oleh kita semua yang mendengar azan. Kemudian kita berdoa. Bapak Ibu sudah mengamalkan ini? Kok jawabnya dereng kompak ya? Monggo ingkang sampun dipun aturaken menika saged dipun amalaken. Sehingga kita nanti akan melanjutkan materi-materi berikutnya. Pada malam ini saya akan menyampaikan materi tentang perbaikan wudu, tahsinul wudu. Ini saya sudah siapkan materinya, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk video. Nanti akan saya tayangkan bagaimana kita berwudu yang benar. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengar azan, nanti aja ini ya. Kemudian apa yang kita lakukan untuk persiapan kita melaksanakan sholat? Kita bersuci, ya. Kita bersuci. Nah, bersuci ini macam-macam. Tapi di antara cara bersuci yang paling sering kita lakukan adalah berwudu. Memang baiknya wudu ini kita lakukan setelah mendengar azan. Karena ketika kita mendengar azan, kita hanya konsentrasi untuk menjawab. Sehingga kita tidak diganggu oleh kegiatan yang lain. Begitu kita mendengar azan, semua kegiatan kita hentikan. Kemudian kita dengarkan azan dan kita jawab sampai dengan selesai. Selesainya dengan baca sholawat, kemudian berdoa. Nah, setelah itu kemudian kita mengambil air wudhu.
Ini yang biasa kita lakukan. Karena yang namanya bersuci itu bukan hanya wudhu, tapi ada 3 caranya. Cara yang pertama itu berwudhu, kemudian yang kedua apa? Mandi besar. Kalau wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil, kalau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Terutama bagi pengantin-pengantin baru ini ya. Kalau pengantin lama kelihatannya sudah jarang mandi besar ini. Kecuali Pak Mukhlis mungkin ya. Pengantin lama tapi rasa baru ini. Nah, kalau wudhu dan mandi tidak bisa kita lakukan karena ada uzur, baru kita ganti dengan apa? Tayamum. Jadi tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi besar ketika ada uzur atau ada halangan. Nah, besok akan saya terangkan ketika nanti membicarakan tentang mandi dan tayamum. Sekarang kita akan berusaha untuk memperbaiki tata cara wudhu kita. Ini termasuk amalan yang juga sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, di dalam wudhu ini Bapak Ibu, banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan mengenai keutamaannya. Salah satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ini saya baca artinya saja ya. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya, bersamaan dengan air atau akhir tetesan air ketika kita mencuci muka. Itu keutamaannya bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh penglihatan mata kita. Jika seseorang itu mencuci kedua tangannya, apa keutamaannya? Keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh tangannya, bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir. Ini keutamaan ketika kita mencuci tangan di dalam berwudu. Kemudian jika ia mencuci kedua kakinya, kaki mestinya ini, keluarlah semua dosa yang dilakukan langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir, hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ini diantara hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang berwudu, di mana dengan wudu itu Bapak Ibu, setiap wajah yang kita basuh atau yang kita cuci akan bisa mengeluarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh
anggota-anggota yang kita basuh itu. Jika muka yang kita basuh, maka dosa yang dilakukan kedua mata kita itu terhapus. Kalau tangan, maka dosa yang dilakukan tangan itu akan terhapus. Kalau kaki juga demikian. Ini satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menjelaskan mengenai keutamaan orang yang berwudu. Apa keutamaannya? Kata Nabi, nanti kamu akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan, dan kaki karena berwudu. Ini hadis riwayat Malik dan An-Nasai. Di Nabi ngendika, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Kita nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar, cemlorot pada bagian wajah, tangan, dan kaki karena berwudu. Jadi artinya Bapak Ibu, amalan-amalan di dalam berwudu itu mendatangkan keutamaan yang sangat besar. Banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dari amalan wudu yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita mesti harus memperhatikan bagaimana tata cara wudu yang benar, sebagaimana yang diajarkan, dituntunkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu, di sini saya akan tayangkan cara wudu yang sempurna tanpa saya membeda-bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Tetapi di sini disampaikan secara umum dari mulai awal sampai akhir. Bagaimana kita berwudu yang benar menurut yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menika tayanganipun. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berwudu, tentu dimulai dengan niat. Niat itu letaknya di dalam hati, bahwa kita berwudu semata-mata diniatkan karena Allah. Lalu kita membaca basmalah seperti ini Bapak Ibu ya, dalam tayangan ini. Dan membasuh telapak tangan 3 kali. Nah, setelah itu kemudian membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap. Ini langkah yang pertama tadi. Niat, baca basmalah, terus apa mau? Membasuh tangan. Berapa kali? 3 kali. Kemudian yang kedua, menyemburkannya 3 kali. nih mengambil air dari tangan sebelah, lalu dimasukkan ke hidung airnya, dikeluarkan, ya. Ini sekaligus ini berkumur-kumur ini ya. Jadi satu tangan itu digunakan untuk hidung dan sekaligus untuk berkumur-kumur. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali.
Jadi saya ulangi yang kedua tadi Bapak Ibu ya. Langkah kedua, mengambil air dari tangan sebelah, kemudian air itu dipakai untuk apa? Berkumur dan memasukkan ke dalam hidung. Setelah dimasukkan dalam hidung, terus dikeluarkan, ya. Ya. Langkah ketiga, Kemudian yang ketiga, muka 3 kali. membasuh muka seluruhnya sampai 3 kali. Ini jangan lupa yang punya jenggot apa janggut? Yang punya jenggot supaya disela-selai. Nah, ini mukanya supaya rata, ya. Termasuk juga bagian-bagian mata. Bagian mata juga supaya dibasuh. Nah, bagian mata, ya. Kemudian berikutnya, ini langkah yang keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya. Nih, membasuh tangan sampai siku. Dan kemudian jangan lupa tangannya, jari-jarinya 3 kali disela-selai. dengan mendahulukan tangan kanan. Mendahulukan tangan kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Jadi batanya sampai mana Bapak Ibu? Siku, sikut. Lebih boleh enggak? Boleh. Artinya lebih itu sampai atasnya siku itu boleh. Jangan lupa digosok-gosok. Jari-jari tangannya disela-selai. Kalau kurang dari siku tidak boleh. Jadi siku itu batas minimal. Paling tidak siku harus kena. Nah, kemudian setelah itu apa? Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak. Ini mengusap kepala. Kalau kepala ini bukan dibasuh tapi diusap. Bukan dicuci tapi diusap. Artinya airnya itu tidak ada, tidak nempel di tangan, hanya diusap saja. Tangan Nah, dari ujung muka kepala. ini yang sempurna seperti ini Bapak Ibu. Dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Jadi dari depan, kemudian dijalankan ke belakang sampai tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, terus langsung telinga, kedua telinga. Sakit ya? Ini cara wudhu yang sempurna, ya. Jadi mengusap kepala dari depan, dijalankan ke belakang, terus dikembalikan ke depan lagi, ya. Satu kali saja. Kemudian langsung ke telinga. Ini dilakukan 1 kali, ya. Kemudian yang keenam, membasuh kedua kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali. Ini jangan lupa digosok-gosok kakinya. Dengan mendahulukan kaki kanan. Kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Batas
minimal apa ini Bapak Ibu? 2 mata kaki. Jangan kurang dari itu. Mau lebih boleh. Langkah ketujuh, mengucapkan asyhadu an la Nah, kemudian yang terakhir membaca 2 kalimat syahadat ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Membaca ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, selanjutnya mari kita perhatikan peragaan Bapak Ibu sekalian, diulangi lagi ya. berwudu. Mari kita lihat ini. Ini wudhu pakai keran. Bukanya jangan banyak-banyak. Kita pakai hemat air Pak, Ibu ya. Jadi kita mulai dengan membasuh. Tadi baca bismillah sudah, niat sudah. Kemudian membasuh 2 telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dilakukan berapa kali? 3 kali. Mungkin ini Bapak Ibu yang jarang dilakukan. Kalau berkumur-kumurnya, iya. Tapi nyedotnya air ke hidung masih jarang dilakukan. Nggih mboten? Nggih, pedes. Kalau tidak biasa. Padahal ini kalau biasa enak Pak. Menyehatkan ini. Menyehatkan. Menurut para dokter ini bisa membersihkan kotoran-kotoran di hidung. Apalagi kalau kita pas pilek ya. Nah, kemudian membasuh muka. Perhatikan nih Bapak Ibu, mukanya rata. Seluruh muka harus terkena ini. Nah, ujung-ujung mata, jenggot-jenggot, semuanya harus dibasuh. Setelah itu kemudian tangan. Kanan dulu, sebelah kanan ya, digosok-gosok. Kemudian ini jari-jarinya juga disela-selai. Setelah kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Ini juga disela-selai ini. Nah, setelah itu kepala diusap dari belakang dari depan ke belakang, kembali ke depan, kemudian langsung telinga. Ini dilakukan 1 kali. Nah, terakhir sebelum berdoa ya, kaki dibasuh, digosok-gosok. Jangan lupa jari-jarinya juga disela-selai. Didahulukan kanan, kemudian kiri. Sama ini disela-selai, digosok-gosok minimal sampai mata kaki. Nah, kemudian ditutup dengan melafadzkan apa tadi? 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu Bapak Ibu? Mungkin ada pertanyaan? Silakan Pak Hari, ya. Dalam keadaan puasa
tetap kita dianjurkan untuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tetapi jangan kenceng-kenceng. Napa niku? Jangan kenceng-kenceng. Kenceng-kenceng mesti piye? Aja nemen-nemen gitu ya. Masih tetap Pak kita dianjurkan untuk berkumur-kumur. Hanya jangan terlalu masuk. Jadi tidak ada berkurangnya meskipun kita berpuasa. Ada lagi? Ya. Ya, satu-satu Pak Poninga Rumin. Ya, betul. Tapi itu berlaku kalau mandi besar. Mandi besar itu nanti dimulai dengan wudhu dulu. Nanti sudah mandi besar, sudah cukup, tidak perlu wudhu lagi. Kalau dia selesai mandi, tidak buang air. Nah itu, kalau setelah itu dia kencing ya berarti harus wudhu. Iya. Kalau dia selama mandi itu sampai selesai itu tidak kencing. Nanti kalau selesai mandi kencing, ya berarti batal wudhunya. Repot itu Pak. Ya. Nanti ya Pak ya. Besok akan dijelaskan mengenai mandi besar. Kita baru menjelaskan tentang wudhu dulu. Kenapa Pak? Mau? Tidak apa-apa. Kan tetap airnya netes juga. Cuma netesnya dibantu oleh anduk kan gitu. Jadi tidak apa-apa Pak. Ya. Insya Allah dosa kita tetap bersih dengan tetesan air itu. Nah Bapak Ibu sekalian, dari sekian macam tata cara wudhu ini, apa yang sering kita tinggalkan? Atau sering kita lupakan lah? Dari pengalaman panjenengan. Pertama, mungkin baca basmalah. Basmalah ini mungkin lupa Pak. Langsung wudhu begitu saja. Lupa dengan membaca basmalah. Maka ini tolong diingat-ingat. Kalau sebelum berwudhu, baca basmalah dulu. Meskipun memang para ulama mengatakan ini bukan rukun wudhu. Artinya wudhunya tetap sah seandainya kita lupa membaca basmalah. Cuma ruginya tidak mendapat pahala dari membaca bismillah. Ada satu amalan yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, ingat, sebelum kita wudhu, memulai wudhu, membasuh muka tadi, membaca basmalah dulu. Yang kedua, yang sering lupa apa biasanya? Membasuh tangan barangkali Pak. Oke? Membasuh dua telapak tangan tadi itu sering dilupakan itu. Beripun Pak? Oh, doa sebelum wudhu. Doa sebelum wudhu tidak pernah saya jumpai Pak. Kecuali hanya membaca basmalah saja. Lalu basmalah memang ada dalilnya. La wudhu alimalla
Ada itu. Tidak sempurna wudhu orang yang tidak membaca basmalah. Itu ada kalau itu. Kalau doanya sebelum wudhu tidak ada. Ya. Yeah. Nah, sebenarnya itu tidak ada dasarnya, Pak. Tidak ada dalil hadis, apalagi Al-Quran yang bisa dijadikan sandaran adanya doa-doa itu. Kecuali tadi aja, membaca basmalah dan nanti setelahnya membaca apa? 2 kalimat syahadat mau. Itu Pak ya. Yeah. Boleh Pak, enggak apa-apa. Ya. Tadi sudah ditanyakan tadi. Ya. Sudah enggak ada Pak? Mengenai membasuh mengusap kepala. Tadi saya katakan Pak, ini adalah sempurna. Ada sebagian ulama yang berpendapat untuk mengusap kepala itu minimal itu ujung. Artinya kalau tidak semua juga sudah sah. Sudah sah wudunya. Kalau sah loh Pak ya, ujung tok ini sudah sah wudunya. Ya, itu pendapat dari Imam Syafi'i. Alasannya juga ada, karena Al-Quran famsahu bi ru'usikum ya. Nah di situ dibahas panjang sekali. Tidak harus semua kepala yang dibasuh. Sedikit pun ujung itu sudah dianggap sah. Hanya saja kurang sempurna. Semua ulama mengatakan kalau ingin sempurna itu mengusap semua kepala. Itu enggak ada perselisihan itu Pak. Tidak ada perselisihan. Kalau untuk kesempurnaan itu seperti itu. Yang terjadi perselisihan itu adalah sah dan tidak tadi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ujung ini saja sudah sah wudunya. Tapi juga dikatakan itu kurang sempurna. Maka tadi yang kita aturkan ini yang sempurna Bapak Ibu. Kita ingin amalan kita ini adalah yang sempurna. Tidak sekedar sah itu saja. Tapi menuju kepada kesempurnaan. Nah ini tadi ya Bapak Ibu. Jadi yang seringkali kita lupakan itu apa? Membasuh 2 telapak tangan tadi. Kemudian waktu membasuh muka yang sering kita lupakan itu apa? Ini kelopak mata. Ini jarang ini kita basuh. Lalu yang punya jenggot juga jarang di sela-selani. Yang punya jenggot ya. Dan jenggotnya banyak Pak. Kalau cuma 2 ya apa diselani. Cuma 2 ekor. Ini orang Arab itu jenggotnya kan lebat-lebat Pak. Nah itu kalau wudhu disela-selani itu jenggotnya itu. Ini untuk kesempurnaan dalam membasuh muka. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Insyaallah pekan depan dan seterusnya akan kita lanjutkan upaya kita untuk memperbaiki ibadah sholat dan kita sampai kepada memperbaiki cara kita bersuci. Lebih khusus lagi adalah
cara kita berwudu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau nanti ada masalah yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Mau lewat WA juga boleh. Sehingga besok tinggal saya jawab. Kalau dibutuhkan dalil, nanti saya carikan dalil-dalilnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup doa pengajian ini dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.